Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelita umat sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan untuk kita bersama dengan judul Manusia sebagai Khalifah di Bumi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu mereka yang berbuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dalam keterangan surah Al-Baqarah ayat 30 adalah bahwa ketika proses pertama kali Allah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, ketika semua sudah diciptakan, bumi berserta isi alam semua sudah diciptakan, dan tujuan Allah menciptakan semua itu untuk mempersiapkan makhluk yang bernama manusia untuk mengisi bumi. Akan tetapi mendapat tanggapan dari malaikat-malaikatnya bahwasanya memberikan pendapat bahwa kenapa engkau menciptakan manusia di bumi, padahal manusia akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Allah menciptakan khalifah fil ard. Dalam konteks ini Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi, semua atas kuasa dan kehendak Allah, karena Allah tahu apa yang tidak diketahui hambanya, termasuk malaikat. Ketika manusia pertama kali diciptakan sebagai khalifah di bumi, semua makhluk diperintah Allah untuk sujud kepada Adam. Semua sujud atas perintah Allah. Ada makhluk yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, yakni iblis, yang tidak mau sujud ke Nabi Adam karena beranggapan bahwa dia diciptakan dan diperlakukan lebih mulia karena dia makhluk Allah yang paling soleh. Diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Makanya iblis dilaknat oleh Allah karena merasa sombong dan tidak mengikuti perintahnya. Iblis dan keturunannya meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, dan Allah memberikan izin, silahkan, tetapi ingat, hanya hamba-hambaku yang beriman tidak akan mengikutimu. Selain itu, manusia diciptakan di bumi itu memiliki tugas-tugas sebagai khalifah. Adapun tugas-tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah, yang pertama, menjaga dan melestarikan bumi. Seperti yang terterang pada surah Hud ayat 61, yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran surah Hud ayat 61. Yang kedua yaitu mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan di bumi. Seperti yang terterang dalam surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Kemudian yang ketiga, beriman dan beramal soleh. Seperti yang terterang dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kemudian yang keempat, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Seperti yang terterang dalam Quran surah Al-Asr ayat 3,
yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam Quran surah Al-Asr ayat 3. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa bentuk tugas manusia di muka bumi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Di atas bahwa manusia diciptakan mempunyai tugas dan tanggung jawab di hadapan Allah. Dan semua tugas dan tanggung jawab manusia di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah di bumi, mari kita memanfaatkan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perbuatan kita di bumi, semua perkataan kita di bumi, semua apapun itu yang kita lakukan di bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Jadi mulai sekarang, jika kita ingin melakukan apapun, jika kita ingin berbuat apapun, jika kita ingin berbuat sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu, apakah itu boleh menurut Allah, apakah itu baik menurut Allah, apakah itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi sebelum saya akhiri kultum saya hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru ladhi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru ladhi 'alan nasi ra'i wa huwa mas'ulun anhu." Yang artinya masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Hadis riwayat Muslim. Setiap kita pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sekecil-kecilnya pemimpin yaitu diri sendiri, keluarga, dan terluas pemimpin masyarakat banyak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.